mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini setiap jelang hari besar keagamaan seperti Lebaran dan Natal, bahkan jelang Tahun Baru, harga sejumlah bahan pangan secara nasional mengalami lonjakan cukup signifikan. Beberapa waktu lalu Organisasi Pangan Dunia memperingatkan dunia tentang adanya ancaman krisis pangan yang terjadi akibat pandemi corona. Organisasi Pangan dan Agrikultur alias FAO telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai solusi permasalahan krisis pangan. Perkenalkan, nama saya Khalid Akmal Bradsir dengan NIM akhir 076. Saya Salsabila Dinda Ramadhani dengan NIM akhir 274. Saya Azra Aulia Syahani dengan NIM akhir 043. Saya Syahrani Aulia Zara dengan NIM akhir 078. Selamat menyaksikan. Ketika berbicara masalah pangan, tentunya tidak terlepas dari sektor pertanian yang merupakan kebutuhan primer umat manusia di dunia. Sektor pangan merupakan hal yang sangat penting sebagai pembahasan saat ini, karena saat ini dunia sedang dilanda persoalan krisis pangan. Krisis pangan diartikan sebagai suatu kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah. Penyebab dari kondisi tersebut antara lain karena kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, konflik sosial, hingga perang. Semakin bertambahnya populasi penduduk dunia, otomatis kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Hal ini menjadikan setiap negara harus mampu menjaga ketersediaan pangan yang dimilikinya, agar terhindar dari ancaman kelaparan yang akan menimpa penduduk. Kasus krisis pangan. Semakin bertambahnya populasi penduduk dunia, otomatis kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Menjadikan setiap negara harus mampu menjaga ketersediaan pangan yang dimilikinya, agar terhindar dari ancaman kelaparan yang akan menimpa penduduknya. Perkembangan yang terjadi hingga saat ini, yaitu krisis pangan dan bahaya kelaparan, sedang membayangi dunia. Jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan bukannya berkurang, melainkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara, lahan untuk kebutuhan pangan yang ada bukannya semakin bertambah, melainkan semakin berkurang karena dialihfungsikan menjadi infrastruktur baik perumahan maupun industri. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa kasus krisis pangan yang terjadi di Indonesia, di antaranya yaitu yang pertama disebabkan karena pandemi COVID-19. Dampak yang disebabkan karena COVID-19 yaitu menyebabkan beberapa wilayah telah diberlakukan karantina. Efek dari karantina ini kedepannya dapat menyebabkan terjadinya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan jalur perdagangan oleh negara produsen kepada negara konsumen. Salah satu contohnya yaitu dengan pembatasan ekspor beras dari beberapa negara ke Indonesia, antara lain Vietnam, India, dan Thailand. Selain itu, penyebab masalah pangan dapat pula disebabkan oleh pergeseran musim tanam, persoalan cuaca di beberapa daerah, dan kelancaran distribusi pupuk. Yang kedua yaitu peningkatan harga pangan. Dampak yang ditimbulkan karena perubahan iklim yaitu adanya peningkatan harga pangan atau hasil pertanian. Melonjaknya harga hasil pertanian jelas saja menyengsarakan kaum petani dalam mendapatkan akses pangan. Selain itu, jika persoalan pangan terus mengalami keterpurukan, hal yang ditakutkan kemudian adalah bersaingnya negara-negara di dunia dengan cara ekstrim atau menghalalkan segala cara demi mendapatkan dan mempertahankan ketahanan pangannya, yang kemudian mengancam keamanan global. Di tengah ancaman krisis pangan dalam skala tingkat global, pemerintah sangat berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi pertanian dengan menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri, serta memberikan seluruh kontribusi yang tepat untuk kecukupan pangan di dunia. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan pangan atau yang sering kita sebut dengan krisis pangan, yaitu seperti kelangkaan pangan, keterbatasan suplai,
harga pangan, pakan, pupuk, dan energi yang terus melambung tinggi, kekurangan gizi anak yang makin bertambah, serta inflasi yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa solusi untuk menghadapi krisis pangan, yaitu sebagai berikut. Pertama, menjalin kerjasama antar negara untuk menjamin kelancaran distribusi pangan. Kerjasama tersebut harus dipastikan agar perdagangan dan distribusi pangan dapat berjalan dengan baik dalam menghadapi krisis pangan. Lalu, meningkatkan stok pangan nasional yang dikelola oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Kemudian tidak melakukan panic buying, yakni membeli bahan baku pangan sesuai dengan kebutuhan, serta tidak menimbun pangan, karena sikap seperti itu justru akan merugikan orang lain. Lalu membuat program lumbung pangan nasional untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat sebagai antisipasi terjadinya krisis pangan. Selanjutnya, melaksanakan gerakan percepatan tanam serentak, lalu melakukan penyediaan sarana produksi dan lahan, kemudian penyediaan pembiayaan usaha pertanian dari kredit usaha rakyat, dan bantuan modal usaha bagi petani skala kecil. Selanjutnya, pemerintah berusaha untuk menjamin agar tidak terjadinya gangguan logistik, lalu melakukan upaya peningkatan hasil pangan nasional dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, memanfaatkan varietas unggul padi, serta membangun bendungan dan jaringan irigasi. Permintaan pangan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Akan tetapi, hal ini tidak diiringi dengan peningkatan produksi, khususnya pada bidang pertanian. Akibatnya, kapasitas dan kualitas produksi pertanian mengalami penurunan. Pangan merupakan kebutuhan mendasar umat manusia. Untuk itu, masalah ketahanan pangan juga harus diperhatikan oleh seluruh umat manusia dan melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Krisis ketahanan pangan hingga saat ini telah menjadi isu global yang harus melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah Indonesia dengan berbagai kebijakan terus mencari jalan keluar agar krisis pangan yang sementara terjadi ini secepatnya dapat teratasi, agar ketahanan pangan masyarakat Indonesia tercukupi dan juga persebarannya secara merata. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.